jangan lupa untuk explore diri. Kadang-kadang kita cuma tahu apa yang kita tahu aja, tapi sebenarnya ada hal yang kita nggak tahu tentang diri kita, yang kita sebut dengan potensi. Jadi sebagai anak muda kita perlu banget untuk melakukan research tentang diri kita sendiri. Cobain hal-hal baru yang membuat kita tertarik, pengalaman baru, kemampuan skill-skill baru gitu ya. Ini yang perlu kita coba cek. Halo guys, welcome back to Educast, Education Podcast bersama I Can Education. Oke, kali ini nama gue Reza, gue kali ini yang akan menjadi host kalian untuk di podcast kali ini karena host-host sebelumnya lagi off, jadi gue yang akan jadi host kali ini. Oke, kali ini gue mau ngangkat sebuah tema pembahasan yang cukup penting sih ini buat kalian dalam menentukan sebuah jurusan, dan itu cukup penting juga buat nanti karir kalian tuh kayak gimana. Nah, kali ini gue udah ngundang salah satu bintang tamu yang cukup berperan dalam menentukan karir kalian, yaitu Ko Albert dari Live Talk Asia. Oke, langsung aja Ko Albert. Halo semuanya, halo Reza, thank you Halo Ko. Gimana Ko kabar Ko nih? Baik. Baik aja Ko ya gitu. Baik. Oke, Ko, di pandemi ini gimana Ko kesibukannya? Ya lumayan ya, maksudnya kita lebih banyak di rumah, tapi ya senangnya sih banyak orang tua juga merasa support kita juga penting sih. Jadi kayak untuk menemukan jurusan karir, mereka juga pasti tetap cari, kan istilahnya waktu jalan terus ya. Iya benar. Itu perlu dibutuhkan sih. Jadi banyak konsultasi juga yang masih tetap jalan, semuanya pasti online sih. Oke. Gitu. Kalau kan dari Live Talk Asia, aku sempat searching juga nih. Live Talk Asia kan kayak untuk tes minat bakat gitu ya. Itu tes minat bakat tuh kayak apa sih gitu? Ya, jadi sebenarnya gini, tes minat bakat itu kan adalah menemukan bakat sama minat biasanya. Nah, cuma kalau di Live Talk Asia, kita bukan cuma sekedar tesnya saja, tapi juga kita menyediakan ada pendampingan, kita menyediakan ada micro learning pakai aplikasi gitu ya. Oh, pakai aplikasi juga? Ada, kita ada launching sekarang. Oke. Oh, iya. Oh, berarti sekarang nggak secara, biasa kan offline ya tulis-tulis biasa gitu. Ini bisa online juga? Online, jadi udah ada videonya, udah ada quiznya, semua di dalam situ, tapi ujungnya bisa menggali kira-kira kita karirnya seperti apa. Oh, oke. Nah, itu kalau kita lakukan tes minat bakat itu dia sistem kerja kayak tesnya itu kayak gimana sih kok? Mungkin ya sebenarnya sih cuman mengisi ya, karena kan sebenarnya pertanyaan menggali gitu ya, ada pola-pola yang dibaca, hanya mengisi, menggambar, paling gitu sih. Oh, simple banget. Simple itu ya, untuk menentukan ketahuannya ini, oh ini bakatnya atau gimana itu simple tuh. Simple. Yang penting gini sih. Yang penting menjawabnya secara jujur. Jadi kalau jujur, jawabnya sesuai kita tahu tentang diri kita. Nah, at the end akan kelihatan tuh polanya. Dari semua hasil jawabannya akan terkonfirmasi satu dengan yang lainnya. Oh, selama ini ada yang nggak jujur nggak Pak? Enggak sih ya, karena gini, kalau kita punya 12 indikator. Kalau kayak tes minat bakat sekolah itu biasa cuma 2-3 indikator yang dilihat. Kalau kita kan dari 12 indikator. Jadi semuanya saling konfirmasi. Nanti kelihatan tuh yang mana yang kurang ngisinya kurang benar gitu ya, yang kelihatan itu ya langsung kelihatan. Keren juga. Gitu. Itu lewat aplikasinya atau di aplikasinya ada tuh? Nah, kalau aplikasi itu untuk follow up. Jadi setelah mengisi tes itu ya kan sudah keluar hasilnya, baru nanti mereka bisa melanjutkan follow up-nya dengan mengisi workshop-nya lah, gitu. Workshop online-nya begitu. Oke. Nah, di dalam tes itu tuh dia ada meliputi hal-hal apa aja sih dalam tes minat bakat itu? Apa aja yang biasanya dites kayak gitu? Poin-poinnya mungkin? Banyak sih, kayak misalnya ya bakat udah pasti, minat ya kan, terus kepribadian kerja, gaya kerja, cara kerja, kepribadian sehari-hari, lalu kepribadian temperamennya seperti apa gitu ya, lalu peran kerjanya juga seperti apa yang cocok gitu ya. Berarti ini bukan hanya untuk jurusan aja, berarti untuk orang yang misalnya orang yang udah dia bingung kayak gue mau misalkan orang untuk yang pencari kerja lah gitu, dia bukan dari sekolahan gitu, itu bisa juga berarti ya? Bisa. Nah, yang menarik dari tes kita di Live Talk Asia, kita tuh punya dua aspek di dalam tes. Kalau kita tes psikologi cuma satu ya, fitur kekuatannya kayak weekend test saya bilang, bakat, minat dan sebagainya. Kalau di Live Talk Asia tuh kita punya satu lagi, fitur emosional namanya. Itu apa tuh? Jadi kita kan gini, kalau orang mau milih karir itu kan semua ada faktor emosionalnya. Ya kan, misalnya saya nggak suka pekerjaan tuh yang begini karena alasannya begini gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngeliat nih, ini orang kira-kira dasar dia memilih itu motivasinya apa. Nah, itu bisa kelihatan juga di sana.
Lalu kita bisa lihat apakah dia udah siap belum sih kehidupan dia tuh untuk memilih karir. Karena kalau misalnya orang nggak siap memilih karir, ujung-ujungnya milih karir yang gampang-gampang aja gitu ya. Pilih jurusan yang nggak susah gitu kan. Padahal di dunia ini nggak ada yang gampang, semuanya pasti ada susahnya masing-masing. Semuanya susah sih. Benar, Iya, itu sih. benar. Oke. Nah, kalau dari hasil tes yang dikeluarkan oleh The Life Talk itu tingkat akurasinya berapa persen kira-kira? Kalau sampai hari ini kita 95%. 95%? Iya. Waduh, oke. Berapa banyak sih kok yang udah ngelakuin tes di Life Talk nih? Banyak ya. Kita ada dua, satu tes gratis. Kayak kita kerja sama Icon kasih tes gratis juga ya. Iya, nah, itu udah kita bagiin sampai puluhan ribu. Jadi kita sudah bagi untuk puluhan ribu di sekolah-sekolah gitu, bahkan di luar kota kita bagikan. Kita sekarang kerjasama dengan UPH juga untuk bagikan seluruh Indonesia begitu. Nah, satu lagi tes kita punya yang full package kita sebut. Nah, itu udah sampai ribuan tes kita udah bagikan. Ini berdiri sejak tahun kapan sih? Kok kayak udah banyak banget tes-tesnya kayak. Ini Life Talk itu dari tahun kapan sih, Bang? Kita starting 2012. 2012. Oke, cukup banyak juga jadi. Ya, 8 tahun atau 8 tahunan ya. Oke. Apa namanya biasanya itu untuk misalkan saya ikutan tes nih di Life Talk, itu hasilnya berapa lama biasanya keluar gitu? Biasa 1 minggu sampai 2 minggu. 2 minggu paling lama biasanya. 2 minggu paling lama. Oh, itu nanti dipanggil kah atau via email atau by phone kah dikabarin gitu? Nah, yang menarik dari tes kita di Live Talk itu adalah kita panggil. Jadi nanti ada orang tuanya kita panggil datang, anaknya kita panggil datang, kita kasih konsultasi secara gratis. Oke. Gitu. Oh, berarti konsultasi secara gratis juga ya? Benar, karena gini, seringkali orang tua kan bilang, kamu ngapain ambil kerjanya itu, gitu Iya, kan? Padahal iya. anak suka, ya kan? Dan pasti kita di sini kita jelasin kenapa sih orang tuanya mengerti. Atau misalnya anaknya nggak ngerti gitu, orang tuanya, kamu nih bukan di sini. Nah, dengan di situ bisa dikonfirmasi, jadi ada titik temu sebenarnya. Oh. Nah, itu pentingnya di situ sebenarnya. Oke. Tadi kan pembicara kita kan kalau Albert mungkin udah jelasin sekilas mengenai manfaatnya untuk tes bakat ini. Nah, ada nggak penjelasan secara terperinci lah sih apa sih manfaat yang benar-benar bisa didapat oleh para orang yang ngikutin tes bakat ini? Oke. Kalau di Live Talk Asia sendiri sebenarnya kita paling menajamkan tuh ya di sisi pendampingan sebenarnya. Jadi kalau tes kan semua orang punya ya, semua orang punya. Kita mau beli internet yang gratis juga banyak. Iya. Tapi di kita tuh pertama konsultasi sama keluarga, yang kedua pendampingan. Jadi anak-anak ini, teman-teman muda yang udah ngambil tes kita dampingi. Mau melalui workshop online, pakai aplikasi jadi bisa mandiri doang gitu ya, ataupun kita bisa dampingi melakukan private coaching. Gitu ya, jadi kita dampingi, lalu kita pertemukan dengan expert yang dia mau gitu kan. Misalnya dia mau ambil arsitektur, kita bertemu dengan arsitek gitu ya. Dia mau ambil aktuaria, kita bertemu dengan aktuaria gitu. Jadi istilahnya di situ yang kita paling kuat. Jadi pendampingan dan mentoring setelah tes. Nah, ini yang seringkali nggak dimiliki oleh banyak sekali lembaga sebenarnya. Oh gitu. Nah, berarti kalau orang yang mau tes bakat sama Live Talk ini dia datang ke office-nya atau gimana? Nah kan apalagi lagi pandemi nih, mungkin kan face to face agak sulit juga kan. Itu gimana kok? Ya, kita lakukan secara online sih. Online ya? Itu. Ya, jadi kalau mereka kontak kita akan siapin waktu, lalu kita akan sama-sama pakai aplikasi Zoom gitu kan, kita akan pandu. Jadi sambil ngisinya sambil dipandu. Sambil dipandu ya? Betul. Oke. Nah, kalau kita ngikut tes bakat itu kadang-kadang hasilnya tuh bisa berubah-ubah gitu nggak kok? Misalkan nih, saya udah ngikut tes bulan lalu, terus bulan ini saya mau ngikut lagi gitu. Itu kadang hasilnya bisa berubah gitu nggak? Kalau dalam jangka waktu dekat sih harusnya berubahnya nggak. Tapi kalau jangka waktu misalnya sudah 3 tahun gitu ya udah nggak ngambil, nah pasti ada perubahan. Kenapa? Karena gini, sistem tes itu kan setiap informasi yang bertambah di dalam diri kita, itu pasti jadi berbeda. Jadi kayak misalnya dulu kita nggak tahu nih kita bisa bicara depan umum gitu kan. Ternyata kita belajar akhirnya bisa. Nah itu kan jadi nambah. Jadi ada perbedaan. Nah tapi yang perlu kita baca bukan cuma sekedar perbedaannya, tapi polanya sebenarnya perlu dibaca. Polanya itu yang dibaca. Betul, karena pola itu kan kita bisa lihat trennya naik turun gitu kan. Tapi kalau hasil kan banyak sekali bisa berubah-ubah kan. Benar. Nah, jadi kita concern kan adalah polanya, patternnya. Arahnya lebih kemana nih begitu. Oke. Nah kok kemarin kita sempat buka kayak buat sesi pertanyaan juga di IG ini. Mungkin aku bacain juga. Ini ada orang tua dia DM kita sih ini. Dia nanya, misalnya orang tua tuh hanya perlu menemukan satu bakat anak dalam diri anak dan mengembangkannya hingga mencapai kualitas terbaik. Tapi kan biasanya sistem pendidikan di sekolah tidak mendukung hal tersebut. Nah, anak-anak masih harus menguasai beragam mata pelajaran dengan materi yang kompleks biasanya di sekolahnya. Karena itu gimana sih cara ngatasin masalah ini, Kak? Oke.
Sebenarnya sekarang sekolah kan kurikulumnya sudah banyak. Banyak banget. Ada yang sekolah swasta biasa, misalnya negeri gitu ya, Iya, misalnya iya. kurikulum 2013 gitu. Aha. Ada yang harus Cambridge, ada yang IB. Sebenarnya itu memiliki kekuatan masing-masing. Jadi kalau saran saya, kalau memang orang tua merasa bahwa, oh saya udah jelas nih anak saya misalnya bakatnya menyanyi misalnya. Oke. Kalau mau benar-benar fokus di sana gitu ya, dan memang bakatnya sudah jelas sekali, sudah kental sekali, ya mendingan fokus di sana aja, ambil homeschooling. Oh. Jadi lebih bisa diatur kurikulumnya, begitu kan? Kalau sudah memang jelas. Tapi kalau memang misalnya masih bagus, tapi masih bisa dicari lagi potensi lainnya, mending cari sekolah yang lebih nggak terlalu berat, gitu ya. Contohnya mungkin sekolah yang kayak misalnya kayak IB lebih kepada project, ya kan? Jadi nggak lebih kayak teori terus, misalnya begitu. Iya. Jadi sebenarnya memang saya setuju bakat itu memang harus kita fokuskan satu. Tapi penting sekolah juga penting. Kenapa? Di situ belajar secara sosial emosional, ya kan? Kita juga bisa ketemu orang. Anak-anak juga belajar bagaimana lebih punya endurance gitu kan? Iya. Ada hal-hal yang baru, mereka bisa nangkep gimana. Jadi bukan bicara cuman saya suka nggak suka doang. Kan anak zaman sekarang gitu ya. Benar. Kalau suka ya gue belajar, nggak suka ya gue nggak belajar. Enggak, Gitu. iya. Padahal sebenarnya suka nggak suka selama itu tanggung jawab kita ya perlu diselesaikan. Perlu. Nah, ini mindsetnya harus di sana sebenarnya. Oh iya benar. Gitu. Nah, misalkan mungkin nggak sih kok misalkan seorang anak yang dia punya bakat dalam satu bidang nih, tapi dia tuh nggak minat dalam bidang tersebut. Itu mungkin nggak sih kira-kira? Mungkin. hal itu. Mungkin itu yang kita sebut dengan multi talent ya. Jadi dia bisa banyak hal, tapi belum tentu dia suka dengan hal itu. Nah faktornya banyak. Apakah pertama memang mungkin dulu di pengalaman masa lalu dia pernah ketemu sama guru yang kurang asik gitu ya tentang bidang tersebut, akhirnya dia trauma. Akhirnya jadi nggak suka, itu bisa juga. Atau mungkin dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini nggak ada hasilnya, gitu ya. Padahal dia sebenarnya bagus, cuman dia belum sadari aja. Jadi sebenarnya faktornya banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah seseorang perlu menemukan sebenarnya apa yang memang benar-benar dia inginkan, dia tahu ujung dan hasil dan tujuannya. Yang paling penting sih itu sebenarnya. Oke. Tapi kalau tanya ada nggak sih orang yang bakat tapi nggak ini? Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Banyak, karena mereka kadang-kadang membandingkan diri. Nah ini salah satu faktornya, membandingkan diri dengan orang lain yang lebih tinggi gitu kan. Iya. Akhirnya Kadang kita ngeliat ke sana. bener, yang di bawah bilang, kamu udah hebat nih. Tapi dia bisa belum, saya masih yang ngejar yang di sana. Jadi sebenarnya fokusnya kembali lagi mindsetnya harus benar dulu nih. Ya ini yang paling penting sih. Oke. Berarti sama juga kayak misalkan ada anak yang minatnya satu bidang tapi dia tidak berbakat dalam bidang tersebut juga ada berarti juga sama. Ada ya? juga. Sama juga ya. Ya faktornya kurang lebih sama sih. Tapi yang penting adalah makanya seseorang tuh perlu benar-benar mengenal dirinya sendiri. Oke. Tanpa harus membandingkan dengan orang lain, tapi dia bisa mengenal kekuatan diri dan juga apa yang nyaman buat diri dia. Oke. Ini aku baca lagi nih, mungkin ini soalnya ada beberapa pertanyaan dari Instagram yang masuk sini. Ini dari orang tua juga nih. Nih, misal ada orang tua yang mencoba melakukan uji minat dan bakat anaknya, tapi masalah lainnya muncul nih, yaitu misalkan nilai matematika di sekolah si anak ini turun drastis nih, karena mungkin si anak itu asyik mengikuti kursus keterampilan. Nah, yang membuat jadi si anak ketinggalan pelajaran dan malas ikut les matematikanya. Itu gimana kok solusinya? Oke. Menurut saya ada dua hal. Yang pertama gini, sebagai orang tua kan tujuannya adalah anak ini sukanya di mana, dengan suka otomatis mau mengembangkan. Iya. Istilah gini lah, orang kalau udah suka jatuh cinta, ya nggak usah disuruh juga ngejar sendiri. Pasti sih. Iya kan? Dan istilahnya pada saat kalau orang tuh udah tahu, oh berarti anak saya ini fokusnya di sini, ya berarti itu yang dikembangkan. Oh. Nah tapi satu faktor lagi, jangan lupa bahwa anak juga perlu diajari. Kita sebagai anak-anak muda juga perlu tahu bahwa oh ini saya punya tanggung jawab. Nah yang sebagai orang tua perlu cek kenapa bisa turun drastis. Iya. Karena bukan artinya, ya ini harus diajarin sama anak sih, bukan artinya suka sama sesuatu yang lain ditinggalin. Ya kan, suka sama sesuatu tanggung jawabnya nggak diikutin, nggak dilakukan. Iya. Jadi kalau kasus kayak gini sih lebih kepada bagaimana anak punya tanggung jawab aja. Kita sebagai anak muda sadar, ya gue sih suka ngelakuin ini, tapi yang ini gue masih punya tanggung jawab. Gue sekolah masih dibayarin loh. Gue harus tuntasin dulu nih gitu kan. Tapi gue mau tetap fokusin ke sana. Oh gitu. Apa namanya? Tapi terkadang kebanyakan sekarang tuh kayak bener nggak sih kayak orang tua yang memaksakan keinginan mereka sendiri ketimbang keinginan si anaknya gitu kebanyakan. Ya ada sebenarnya dibilang banyak sih, zaman sekarang sudah mending, sudah lebih mending. Cuman karena gini, banyak orang tuh udah mulai sadar bahwa teknologi itu sekarang berkembang luar biasa. Yang dulunya enggak,
istilahnya nggak ada duitnya, sekarang duitnya banyak. Kayak videografi, fotografer gitu kan, dulu kan nggak ada gitu, sekarang beda-beda banget. Mungkin kalau dulu anak-anak mau ngambil jurusan itu mungkin kata orang tuanya ngapain sih, paling terjadi apa. Sekarang kan udah booming banget kayak videografi, uangnya juga wow lumayan gitu kan hasilnya. Bener banget. Oke. Nah, apa namanya, misalkan nih kok kita ada orang tua yang khawatir misalkan jika masa depan si anaknya itu nggak terjamin secara finansial. Nah, tapi gimana jika anak memiliki minat dan bakat dalam bidang yang mungkin nggak populer, yang tadi kita bahas tuh nggak populer, serta dipandang banyak orang tuh sulit mencari uang di sana, itu gimana kok? Jadi orang tua tuh kayak mungkin keraguan, oh anak gua ngambil jurusan misalkan periklanan lah, terus mungkin di gambaran orang tuanya ini kayaknya kurang bagus nih, tapi anaknya mau kayak gitu, itu gimana kok anak yang kayak gitu tuh? Nah, sebenarnya gini, kadang-kadang ada orang tua yang nggak tahu banyak informasi gitu ya. Iya. Istilahnya nggak tahu dunia itu, tapi ngejudge-nya bahwa itu nggak akan bisa dapat duit gitu ya. Okay. Jadi orang tua tuh terlalu cepat ngejudge tanpa ngerti industrinya. Iya, harusnya cari informasi dulu ya. Bener. Bener. Nah kalau misalnya anak-anaknya memang kepengen mau banget ya, buat anak muda kasihlah research itu, informasi itu sama orang tua. Karena zaman sekarang cari uang tuh jauh lebih gampang daripada zaman dulu. Aha. Kenapa? Karena kan sekarang udah punya teknologi sudah berkembang, alat untuk menyampaikan pesan sudah beragam sekali gitu. Banyak banget sekarang. Jadi sebenarnya sekarang bukan jurusannya yang nggak menghasilkan uang, tapi orangnya gitu kan. Istilahnya kalau orangnya bagus, kita mau kerja apa juga bagus. Iya. Nah yang paling penting bukan jurusannya, bukan pekerjaannya. Karena kita ngomong gini aja, dokter contohnya. Orang bilang dokter dulu, wah kalau lu masuk dokter lu pasti banyak duit. Iya. Nah sekarang banyak juga dokter yang nggak banyak duit. Ya kan, apalagi udah sejak aja BPJS gitu kan. Nah orang tua sehingga bilang bahwa oh iya benar juga ya, dulu dokter ini kok sekarang enggak ya. Bahkan teman saya dokter juga bilang, jangan salah, dokter tuh banyak juga loh yang nggak berhasil begitu. Benar. Nah dengan keyakinan kita tahu bahwa sebenarnya bukan jurusannya, bukan pekerjaannya, tapi orangnya, pribadinya. Yang kita ketahui adalah pribadinya itu gimana sih kita mau jurusannya bagus misalnya, ya kan? Misalnya kita sebut jurusan bagus sekarang apa sih? Ya contoh lah kita ambil insinyur misalnya, jurusannya bagus, developer gitu ya. Tapi kalau kualitas manusianya kurang bagus, ya pekerjaan yang sebagus apapun juga nggak oke. Mobil IT misalnya, nah kayak contoh zaman sekarang. IT kan bagus banget, tapi kualitas orangnya nggak bagus gitu, ya siapa mau pakai? Dan banyak IT yang kurang bagus kualitasnya gitu ya. Nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi memang nggak gini. Pekerjaan tuh kalau kita mau menghasilkan uang zaman sekarang lebih mudah. Ya, tapi kita perlu tahu informasinya, kita juga perlu tahu trennya. Orang tua juga perlu kasih tahu researchnya supaya komunikasinya enak. Tapi zaman sekarang yang paling penting adalah fokusnya bukan ke pekerjaannya atau jurusannya dulu nih. Kitanya dulu punya mentalnya bagus nggak? Oh, dari mental kitanya dulu gitu. Bener, kalau mental kita bagus, misalnya contoh orang tua bilang gini, ini kan yang kamu pilih nggak ada duitnya. Kalau mental kita bagus ya, kita nggak komplain, nggak marah. Kita cari informasi, kita diskusi sama orang tua. Tapi ini loh, ada ini. Berarti si anak tuh harusnya nggak makan mentah-mentah dari apa yang orang tua katakan ya. Betul. Dia harus cari gali juga ya informasi yang diinginkan gitu ya. Benar. Gitu, ya. Itu mental kan? Iya benar. Mentalitas gitu. Banget ya. Oke. Nah, kalau yang selama ini mungkin yang kalau bertahu gitu yang udah ngelakuin tes di Leftokasia gitu. Jurusan yang paling banyak itu apa sih kok? Yang biasa sih paling banyak sih bisnis. Bisnis masih nomor satu nih. Banyak, IT itu banyak biasanya. Teknologi itu banyak ya berarti ya? Banyak, karena gini, mungkin karena orang sudah terbiasa dengan teknologi ya. Apalagi dengan bisnis gitu kan, maksudnya wah ini hidup ini kan semua tentang bisnis. Jadi ada orang semua minatnya ketertarikan ke sana semua. Gitu. Okay. Jadi kalau ini bicara bahwa kalau saya bicarain tentang banyakan orang ya maunya ya. Kalau hasil tes sih semua tentang pasti beragam sih, beda-beda. Jadi rata lah, ada yang industrinya ke IT, ada yang industrinya memang ke science gitu. Jadi memang beda-beda gitu. Cuma kalau bicara orang lebih tertarik apa sih sekarang, ya lebih banyak bisnis atau enggak di dunia teknologi atau IT gitu. IT gitu. Kalau kayak mungkin dunia perhotelan gitu ataupun masak itu masih cukup dominan nggak kok di tes bakat gitu? Kalau di tes bakat sih sebenarnya yang keluar sih nggak terlalu dominan sih, nggak terlalu dominan. Tapi itu biasa masuknya ke hobi sih. Hobinya maksudnya? Hobi gitu. Tapi kalau misalnya kerjaan kamu adalah chef ya tuh saya nggak. Kalau yang dari jurusan hasil tes yang kita dapat nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Oke. Apa? Nah, apa namanya?
Oke, kita masuk lagi next lagi nih. Nah, misalkan nih, misalkan saya pribadi tuh saya suka banget sama jurusan IT gitu. Nah, tapi kita merasa kita tuh nggak mampu gitu. Sebaiknya itu kita tetap maksa dengan program studi tersebut atau kita milih program studi yang lebih cocok. Oke. Yang pertama adalah kita perlu tahu tujuannya. Jadi tujuan kita ngambil itu apa? Kalau tujuan kita ngambil cuma buat kaya gitu ya, nah hati-hati. Hati-hati. Karena kalau kita cuma tujuannya mau cuma banyak uang gitu ya, kita akan gampang patah nantinya. Gampang patah. Ya? Tapi kalau tujuannya adalah karena kita mencintai industri tersebut, kita mau melakukan sesuatu yang besar di sana, nah ini udah menjadi dasar yang baik. Yang kedua, sebenarnya kemampuan itu bisa dipelajari. Jadi banyak orang bilang, oh saya nggak punya kemampuan. Bukan. Kita mau nggak belajar. Nah, pertanyaan gitu kan. Ada mau atau enggak ya? Betul. Karena bakat itu kan bukan gini. Ada orang yang bilang bakat itu adalah bakat yang pemberian Tuhan, gitu kan. Tapi saya juga percaya bahwa bakat itu bukan cuma sekedar pemberian, tapi juga perlu dikembangkan dan ditemukan. Oke. Jadi kalau misalnya kita menemukan suatu hal yang susah, tapi saya belum tentu bisa nih. Ya kita perlu punya nggak, tanya sama diri sendiri, saya punya nggak kapasitas mentalitas mau belajar, walaupun susah, walaupun kelihatan mustahil, saya mau tetap hadapin. Jadi semua kembali kepada mentalitas. Kalau misalnya kita milih gini deh, kita bisa nih, ya kita merasa bisa. Tiba-tiba pas di kuliah susah. Iya. Kalau nggak punya mentalitasnya, ya sama aja walaupun punya bakatnya. Iya, yang paling banyak tuh kadang-kadang misalkan, kayak gue mau kuliah nih di bidang IT gitu. Mungkin sebelum masuk kuliah gue suka ngoprek-ngoprek komputer atau gimana. Terus pada saat semester awal masih gampang mungkin mata pelajaran kan, masih bisa ngikutin. Pada saat setengah nih, kita udah kecemplung nih. Ya. Wah susah banget nih. Nah itu kayak rasanya tuh mau pecah gitu kan. Ini rasanya gue mau ganti jurusan aja nih atau gimana tuh. Padahal mungkin dari awal kita udah minat jurusan tersebut. Pas kita tahu pelajaran, pusing banget. Tapi udah kecemplung itu gimana tuh kok? Ya kalau saran saya sih adalah selesaikan apa yang kita mulai. Selesaikan aja. Karena itu pilihan kan? Iya. Kalau kita sudah bawa pilihan, ya pastikan pilihan kita bisa selesai, ya kan? Iya. Nah, ini yang penting. Jadi sebenarnya masalahnya adalah mentalitas itu. Kita orang Indonesia ini mentalnya agak kurang kuat gitu. Kadang sih gitu, itu udah hal publik banget. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita punya mentalitas yang kuat, sebenarnya tantangan pasti harus tetap ada. Iya. Kesulitan harus ada. Justru dengan kesulitan kita mampu mengovercome jadi sebuah kemampuan. Tanpa ada kesulitan gimana mau jadi lebih kuat kan gitu ya. Benar sih, benar. Nah ini yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi even suka pun kalau mentalitasnya nggak siap ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya kemampuannya mungkin belum ada tapi minatnya kuat, mentalnya kuat, pasti bisa. Oke. Nah, ngomongin tentang bakat sama minat nih kok, mungkin nggak sih bakat itu muncul dalam diri anaknya itu karena dari keturunan orang tuanya gitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan gini, bakat itu ada orang yang bilang ada yang genetik, betul. Memang ada yang nature-nya sudah begitu. Ada ya? Ada. Tapi saya lebih percaya gini, bukan karena nurun bakat ya, tapi karena orang tuanya punya bakat, nunjukin sama anak dari kecil kan. Anak kan ngeliat papanya. Dididik sama orang tua ya, jadi terbentuklah polanya. Benar. Contohnya papanya seorang yang main musik pintar gitu kan. Nah waktu papanya main musik, anaknya ngeliat kan. Oh papa mainin musik bagus ya, aku penasaran. Lama-lama ada keinginan. Karena lihat terus, anak dari kecil 0 sampai 6 tahun kan merasa kayak spons. Waktu lihat papanya main, polanya masuk ke dalam pikiran. Sehingga memang lebih cepat. Jadi kalau dibilang nature, ya ada secara genetik, tapi lebih besar adalah nurture-nya. Anak ngelihat orang tuanya, mereka mempola orang tuanya. Nah itu sih sebenarnya. Itu yang, berarti si anak tuh ngelihat gimana sih orang tua dalam dalam ngedidiknya gitu ya. Ya kehidupan orang tuanya lah. Iya dalam kehidupan orang tuanya. Oke, ini cukup panjang sih kita ngobrol-ngobrol nih kok. Yang aku tangkap sih ini dari Live Talk Asia ini dia bagus banget sih dalam membimbing seseorang dalam menentukan minat sama buat karir sama jurusan dia segitu. Nah, aku mau tanya nih, di Live Talk ini nih berapa sih biayanya gitu kalau misalkan orang mau tes gitu? Kalau misalnya orang mau tes itu biayanya cukup lumayan. Ya, biasa kita kalau misalnya
sama misalnya normal kita jual Iya, itu iya. biasanya harganya 2 juta. 2 jutaan itu. Itu paket kah atau ada paket-paketan Ya, gitu? itu paket biasa sudah sama konsultasi. Oh, sama konsultasi. Ya, jadi konsultasi kita sebut free, ya kan? Tapi biasa kalau lewat Icon kita biasa ada diskon khusus lagi. Oh, oke. Berarti kalau ini buat student yang mau konsultasi laptop, ini bisa lewat iCan, nanti bisa dapat diskon kok ya. Benar-benar. Oke. Oke. Nah, terakhir nih kok, ada tips nggak nih dari Ko Albert nih yang buat para listener dari iCan nih yang mungkin yang masih belum menemukan passion yang mereka dalam karir atau jurusan itu, ada tips-tips nggak kok gimana sih supaya mereka bisa ngebuka passion mereka gitu? Oke. Saya kasih 2 tips ya. Boleh. Dari pengalaman saya. Jadi yang pertama adalah jangan lupa untuk explore diri. Kadang-kadang kita cuma tahu apa yang kita tahu aja, tapi sebenarnya ada hal yang kita nggak tahu tentang diri kita, yang kita sebut dengan potensi. Jadi sebagai anak muda kita perlu banget untuk melakukan research tentang diri kita sendiri. Cobain hal-hal baru yang membuat kita tertarik, pengalaman baru, kemampuan skill-skill baru gitu ya. Ini yang perlu kita coba cek. Jadi ambil les ini les itu gitu, jangan cuma dia orang tua yang kasih tahu doang, tapi kitanya juga mau explore. Anaknya juga harus aktif lah ya, berarti jangan disuapin aja mangap, tapi kita juga harus mencari nasi tersebut gitu. Setuju, karena dengan hal itu kita baru bisa tahu, oh gue ini bagus nih, oh ini nggak bagus, oh ternyata pola gue lebih ke sini. Nah itu, jadi sering-sering eksplorasi diri. Yang kedua adalah harus belajar untuk menerima diri sendiri. Nah ini kenapa penting? Karena kalau kita nggak menerima diri sendiri, kita akan melihat orang lain. Ya sering ngebandingin sih itu. Bandingin. Waktu lihat orang lain kita bilang orang lain kok bisa ini, bisa itu, gue bisa apa ya? Gitu iya ya. sih. Nah akibatnya kita jadi minder. Waktu minder jadinya mulai pasif. Nah mulai pasif, akhirnya mulai menerima keadaan yang ya begini-gini aja. Dan mulai nggak cari apa-apa, mulai nggak yakin sama diri sendiri, mulai nggak mau memilih, yang susah dikit takut karena ada orang kok yang lebih bisa daripada saya. Nah ini yang bahaya. Akibatnya mentalnya jadi tidak baik. Jadi turun mentalnya, iya sih benar-benar. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau itu ya kita explore, kalau memang kita yakin dengan apa yang kita ambil itu ya kita tekunin bener-bener kok ya. Betul. Yang penting adalah gini sih Reza, bahwa proses itu penting. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh dia lebih udah cobain nih, itu susah. Tapi ada orang yang lebih hebat, terus akhirnya kita jadi nggak pede kan? Iya. Nah kita perlu sadar bahwa hidup itu adalah proses. Sesuatu proses itu perlu ada waktunya. Jadi selama kita berjuang, membangun, kita terus mengembangkan terus, kita terus percaya bahwa ini akan ada jadi hasilnya. Nah pasti itu akan jadi sesuatu. Jadi percaya sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri itu lebih penting itu kok ya. Benar. Oke, ini karena waktu yang menghambat kita nih, jadi mungkin cukup sekian dulu sih kalau kita ngobrol-ngobrol lain. Mungkin di next mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu nih kita ngobrol-ngobrol lah. Mungkin nanti di next kita bisa ngundang-undang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe dan share ini podcast agar kalian bisa dapat ilmu-ilmu penting lainnya. Oke, bye bye.